Sekarang lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu fahuwa min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdi. Adapun bermula lisan, lidah, fahuwa, maka bermula dianya lisan itu min a'dhami, itu bagian yang paling besar. Min a'dhami, sebahagian dari yang besar ni'amillah, dari nikmat-nikmat Allah ala 'abdihi, kepada hambanya Allah. Bayangkan kan, kalau kita nggak ada lidah, bagaimana cara mengungkapkan isi hati ya? Mungkin lah kalau kita masih punya HP bisa mengetik mungkin ya, menulis. Nah, tapi pada dasarnya kan zaman dulu orang nggak punya HP. Apapun yang kita pengen ngungkapkan harus pakai lisan. Bahwa min a'dhami, maka dianya lidah itu bagian dari yang paling besar nikmat-nikmat Allah terhadap hambanya Allah. Wa fihi khairun kabirun. Dan dalamnya lisan itu ada kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Kalau kita benar menggunakan lisan, Masya Allah dalam lisan ada banyak kebaikan. Wa fihi khairun kabir. Dalamnya lisan itu ada kebaikan yang besar. Wa naf'un katsirun liman hafidhahu wasta'malahu fima khuliqalah. Dan dalamnya lisan itu ada manfaat yang banyak. Liman, bagi siapa? Liman hafidhahu, bagi orang yang menjaga ia akannya lisan. Wasta'malahu, menggunakan ia akannya lisan. Fima, pada sesuatu khuliqa, yang diciptakan akan dia sesuatu lahu, karenanya lisan. Ketika lisan kita gunakan pada tempat yang dianjurkan oleh agama, insya Allah banyak manfaatnya. Wafihi syarun kathirun, dan dalamnya lidah juga ada keburukan yang banyak. Wadororun azimun, dan mudarat yang besar. Ya. Jadi sebenarnya semua benda begitu kan, tergantung penggunaannya. Sama seperti pisau juga. Pisau kalau kita gunakan pada hal yang benar ya banyak manfaat ya. Tapi kalau kita gunakan untuk menggorok orang ya banyak mudaratnya. Lidah sama. Jadi dalamnya lidah itu ada dorarun azim, ada mudarat yang besar, bahaya yang besar, liman ado'ahu. Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan ia akannya lidahnya. Wasta'amalahu, menggunakan ia akan lisannya. Fi ghairi ma khuliqalah, pada bukan ma yang diciptakan akan dianya lidah lahu, karenanya ma. Nah, atau pada bukan ma yang diciptakan akan dianya ma lahu, karenanya lidah. Bukan pada hal-hal yang memang lidah sepantasnya digunakan untuk itu. Ini beliau menjelaskan beberapa fungsi lidah. Kita tentunya sudah tahu kan. Nah, wa qad khalaqahu Allah Ta'ala lil 'abdi liyuksira bihi min dzikrihi wa tilawati kitabih. Dan sungguh telah menciptakan akannya lisan oleh Allah Ta'ala, diciptakan lil 'abdi untuk apa? Untuk apa? Liyuksira, agar memperbanyak ianya si hamba bihi dengannya lisan, min dzikrihi, dari mengingatnya Allah, wa tilawati kitabihi, membaca kitabnya Allah, antara lain ya. Lidah kita gunakan. Lebih-lebih ini bulan puasa nih, Masya Allah. Tinggal 10 lagi nih. Ini bakal lari dengan sangat cepat bulan puasa. Kita isi dengan memperbanyak mengingat Allah, membaca kitabnya. Waliyang bihi ibadahu. Dan agar memberi nasihat ia dengan lisannya akan hamba-hamba Allah. Mana memberi nasihat, kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Ada hal-hal yang perlu kita kasih tahu ke saudara kita kasih tahu. Waliyang agar memberi nasihat ia dengan lisannya ibadahu akan hamba-hambanya Allah. Wa yad'uwahum yad'uwa atah pada yang soha, wa yad'uwahum bihi ila ta'atih, dan mengajak ia akan mereka dengan lisannya kepada taatnya Allah. Wa yu'arrifahum ma yajibu alaihim min 'azimi haqqih. Wa yu'arrifahum, dan memperkenalkan ia kepada mereka hamba Allah. Yu'arifu, memperkenalkan, mengajarkan. Wa yu'arrifahum, agar memperkenalkan ia akan mereka hamba Allah akan sesuatu yang wajib ianya, sesuatu atas mereka hamba Allah, min azimi haqqih, dari besar haknya Allah. Kalau kita punya kemampuan, punya ilmu pengetahuan, kita punya lidah, lidah kita gunakan untuk mengajarkan teman dan sahabat kita. Wal yudhira bihi ma fi dhamirihi, dan agar mendahirkan ia. Yudhira, mendahirkan ia, maknanya mengungkapkan ia. Yudhira, dan mendahirkan ia bihi, dengan lisannya, ma fi dhamirih, akan apa saja yang ada dalam hatinya. Dhamir hati, min hajati dinihi wa dunia, dari kebutuhan-kebutuhan agamanya dan dunianya.
Salah satu fungsi lisan untuk mengungkapkan isi hati. Baik berkaitan dengan urusan dunia atau urusan agama kan. Kita sayang kepada orang tua kita, kita bilang. Nah, boleh kita ungkapkan sayang kepada istri kita, pasangan kita ya kita ungkapkan kan itu. Nah, liyudhira bihi agar mentahirkan ya dengan lisan ma fi dhamirih akan apa saja yang ada dalam hatinya. Apa ma itu min hajati dini dari hajat-hajat agamanya. Wa dunyahu hajat-hajat agama dunia apa namanya dunianya. Fa in ista'malahu bidzalika kana minasyakirin. Maka apabila menggunakan ianya seseorang akannya lisan bidzalik dengan demikian tadi yang ceritakan di atas. Banyak baca Quran, banyak berkata baik juga kan. Fa in ista'malahu maka jika menggunakan ianya si hamba akannya lisan dengan demikian kana minasyakirin. Niscaya ada ianya si hamba itu minasyakirin termasuk orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur dapat tambahan nikmat. Nah, wa in syaghalahu dan jika menyibukkan ia akannya lisan. Syaghalahu boleh ya, syaghalahu. Dan jika menyibukkan ia akannya lisan, menyibukkan lidahnya pada hal yang tak berguna. Wasta'malahu bi khilafi ma khuliqalah dan menggunakan ia akannya lisan dengan sebalik ma yang diciptakan akan dia nyama untuknya lisan. Menggunakan ia akannya lisan pada bukan yang semestinya. Kana minal zalimin al mu'tadin. Ada ia itu bagian dari orang-orang yang zalim lagi yang melampaui batas. Masya Allah. Jadi memang kita menyepelekan lidah ya. Kadang kita ya terlalu mudah, terlalu apa namanya, menganggap mengeluarkan kata-kata itu sesuatu yang ringan sehingga nggak ada hitung-hitungan lah. Kita obral ucapan kan. Nah, padahal banyak orang binasa karena lidah. Salah ucap kita jadi berantem, salah ucap kita jadi ditangkap macam-macam lah. Kalau kita baca kan itu. Summa inna amran lisani muhimun jiddan. Kemudian bahwa sungguh urusan lidah amran lisan. Kemudian sesungguhnya urusan atau perkara lisan itu muhimun jiddan. Itu penting banget. Penting banget untuk dibahas. Sehingga dalam kitab Imam Ghazali kayak Ihya itu Afatul Lisan itu beliau bahas sampai 20 lebih. Bahaya-bahaya lidah. Bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh lidah itu banyak banget. Wa huwa aghlabu a'dha'il 'abdi alaih. Dan dianya lidah itu aghlabu a'dha. Paling kuatnya anggota badan si hamba atasnya si hamba. Aghlabu paling menguasai. Paling menang ya. Paling menang anggotanya si hamba, anggota badan atasnya si hamba. Jadi lidah itu kuat dan dia nggak lelah-lelah selama mata masih melek, nggak ngantuk, pun perut kenyang, nggak macam lidah masih kuat aja ngomong, nggak lelah dia. Wa aqwaha fi siyaqatihi ilal halaki illam yadubithu wa yakuffahu amma harramallahu alaih. Dan dianya lidah aqwaha paling kuatnya anggota badan fi siyaqatihi dalam menyeretnya seseorang. Siakah, saka, ya suku, siakah, menyeret, menyetir ya. Saik itu sopir. Dan dianya lidah itu akwaha, paling kuatnya anggota badan, fi siyaqatihi dalam menyeretnya seseorang, ilal halaki kepada kebinasaan, illam yadubat, jika tidak mengikat ia akan lidahnya, wayakufahu jika tidak menahan ia akannya lidah, amma haramallah, dari apa-apa yang mengharamkan oleh Allah di atasnya. Nah itu. Jadi lidah itu dia sangat kuat untuk bisa menyeret kita kepada kehancuran, kebinasaan, bahkan ke neraka. Kalau kita nggak mau menjaga lidah. Salah ngomong, apalagi pejabat, kan? Pejabat publik. Kalau salah ngomong, runtuh. Bisa-bisa hilang jabatannya. Itu di dunia, apalagi tentang urusan agama. Kalau kita salah ngomong, bisa murtad. Salah ucap misalkan. Atau sengaja mengucapkan yang salah, bisa murtad. Wafil hadis dalam hadis Nabi hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hal apakah? Ini hal di sini istifham ingkari, makna nafi. Tidak menelungkupkan hal yakubbun nasa, nasa maf'ul muqaddam.
tidaklah menelungkupkan akan manusia dalam neraka, ditelungkupkan ala wujuhihim di atas muka-muka mereka, au ala atau di atas manakhirihim lubang hidung mereka. Tidaklah membuat manusia tersungkur ke dalam neraka illa kecuali hasaidu, hasil panen. Hasaid mahsud, sesuatu yang kita panen. Kecuali oleh panen dari lidah mereka. Hasil panen dari lidah mereka. Maknanya banyak banget orang masuk neraka akibat hasil dari ucapan lidahnya. Nah itu. Kadang lidah suka digunakan untuk menentang kebenaran. Apalagi zaman dulu menentang Nabi, menentang dakwah Nabi kan. Lidah digunakan untuk memprovokasi orang agar ikut melawan kebenaran misalkan. Bisa mendorong kita ke dalam neraka. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang ada ia itu beriman ia dengan Allah dan hari akhir, falyakul khairan, niscaya maka hendak mengatakan ia akan yang baik. Ini kan luar biasa nih. Seolah-olah kalau kita berkata buruk kayak enggak beriman. Orang yang menyatakan dirinya beriman, dia mukmin, muslim, percaya adanya akhirat, ada balasan di akhirat, katakan yang baik. Nah, karena semua ada pertanggungjawabannya. Kalau kita mengatakan yang buruk, enggak sanggup nanti bertanggung jawab di akhirat. Auliyasmud atau hendak diam ia. Jadi kemarin saya sempat menjelaskan kalau yasmun itu diam sebelum berbicara. Maknanya sebelum kita berbicara kita pikir-pikir dulu ini baik nggak, bermanfaat nggak, menyakiti orang lain nggak. Oh, ini nggak bagus. Kita diam. Nah, namanya yasmun, diam sebelum berbicara. Kalau uskut biasanya uskut wala tatakalam, diamlah kamu dan jangan berbicara. Biasanya uskut itu diam sesudah berbicara. Ada orang banyak ngomong, kita bilang uskut wala tatakalam, diam, jangan bicara. Sakata yaskutu. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, rahimallahu mra'an. Semoga merahmati oleh Allah akan seseorang. Qala khairan, yang mengatakan ia akan kebaikan, faghadima, maka beruntung ia. Au sakata ansyarin fasalima. Tapi di sini kayak sama ya, sakata atau diam ia dari keburukan, fasalima, maka selamat ia. Ya. Semoga merahmati, ini doa Nabi, semoga merahmati oleh Allah akan seseorang yang berkata ia akan kebaikan, faghanima, maka beruntung ya. Kalau kata diam ia dari keburukan, fasalima, maka selamat ia. Dua-duanya baik, berkata yang baik atau diam dari keburukan. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man somata naja. Barang siapa yang diam ya, niscaya selamat ya. Nah itu. Tergelincir lidah lebih bahaya dari tergelincir kaki ya itu. Waman somat aja. Barang siapa yang diam ya, diam dari berkata buruk. Insya Allah selamat ia. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, kullu kalam ibni Adam alaih la lahu illa zikrallah au amran bima'rufin au nahyan an munkarin. Kullu kalami bani Adam, bermula semua ucapan anak Adam itu akan memberatkannya anak Adam. Ala. Setiap ucapan kita itu bisa membahayakan kita. La lahu, tidak baginya anak Adam, tidak akan menguntungkannya. Lahu. Semua ucapan manusia itu pada dasarnya alaihi akan memberatkannya. La lahu, tidak menguntungkannya. Illa, kecuali kalam anak Adam yang menguntungkan anak Adam, zikrullah, kecuali berzikir, mengingat Allah, au amran atau menganjurkan bima'rufin dengan yang baik, au nahyan atau melarang an mungkarin dari kemungkaran. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innar rajula la yatakallamu. Sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh berbicara ia. Dalam ibtida, sesungguhnya seorang laki-laki itu layatakallamu, sungguh berbicara ia, bil kalimati, dengan satu kalimat, min ridwanillah, hal keadaan kalimat itu dari keridhaan Allah. Sesungguhnya seorang laki-laki sungguh berbicara ia dengan satu kalimat dari keridhaan Allah, akan ma yadunnu, yang mengira,
Bukan. Ma yadunnu, yang tidak mengira ia, antablugha ma balagat, yang tidak mengira ia bahwa sampainya kalimat akan ma yang sampainya kalimat. Nah, ini maksudnya begini. Sungguhnya laki-laki itu kadang ia berbicara dengan satu kalimat, di mana kalimat itu membuat Allah ridha, kalimat baik. Mayadunnu, tidak mengira ia bahwa sampainya kalimat akan kemana sampai ia. Dan dia mengira kalimat itu sepele saja, kalimat yang biasa-biasa saja. Seseorang minta tolong nanya jalan. Mana sih jalan menuju ke pasar atau ke masjid? Kita tunjuk, oh, sedikit doang. Dia berbicara dengan satu kalimat yang dalam kalimat itu Allah ridha, dan dia tidak mengira betapa bagaimana pengaruh kalimat itu. Enggak, dalam anggapannya biasa saja. Yaktubullahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqa. Itu sungguh, itu menulis khabar inna, itu menulis oleh Allah untuknya laki-laki dengan sebabnya satu kalimat, ridwanahu, akan ridhanya Allah kepada orang tadi, ila yaumi yalqahu, hingga hari yang akan menemui ia akannya Allah. Seseorang berbicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu membuat Allah ridha, yang dia tidak mengira betapa pengaruh kalimat itu. Artinya dalam anggapannya kalimat itu sepele saja. Nah, tetapi Allah menulis untuk dia dengan sebab kalimat tadi. Allah menuliskan keridhaan untuknya. Maknanya Allah ridha untuk dia hingga hari akhirat. Hingga laki-laki itu menemui Allah. Dan sebaliknya juga begitu. Ada juga orang-orang yang mengatakan satu kalimat buruk yang bagi dia mengira sepele saja. Padahal Allah menulisnya. Wa innar rajula layatakallamu bil kalimat. Sungguhnya laki-laki itu sungguh berbicara ia dengan satu kalimat. Min sukhtillah, dari kemarahan Allah. Ma yadunnu, yang tidak mengira ya antablugha ma balagat, bahwa sampainya kalimat akan ma yang sampai ya. Dia tidak mengira kalimat itu bisa sampai kemana. Atau dalam anggapannya kalimat itu sepele saja. Yaktubullahu lahu biha finnari. Itu menulis oleh Allah untuknya si laki-laki dengan sebabnya kalimat dalam neraka. Allah tulis, Allah tentukan, menentukan oleh Allah untuknya laki-laki dengan sebab kalimat tadi dalam neraka, suhtahu, akan marahnya Allah, ila yaumi yalqahu, hingga hari yang menemui ia akannya Allah. Nah itu. Artinya semua kalimat itu ada perhitungannya. Makanya kita perlu sangat hati-hati dalam mengeluarkan setiap kata-kata. Kata ulama bilang bahkan lebih baik boros harta daripada boros kata-kata. Kata-kata yang tidak berguna. Wafil hadisil akhari, dan dalam hadis yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yulqi laha balan. Sesungguhnya hamba itu sungguh berbicara ia dengan kalimat ma yulqi, yang tidak memberikan ia baginya kalimat akan perhatiannya. Balan kullu amrin dzibalin, hal penting. Hamba sungguh berbicara dengan satu kalimat la yulqi, yang tidak memberikan ia baginya kalimat akan perhatiannya. Maknanya kalimat sepele dalam anggapan dia. Fayahwi, maka turun ia dengan sebabnya kalimat finnari, dalam neraka, abada minas suraya, yang lebih jauh dari dasar bumi. Satu kalimat yang bagi kita menganggap sepele bisa menyebabkan kita masuk neraka. Seperti ya mungkin kata-kata murtad, mencaci agama, mencaci Allah, mencaci Rasul, mencaci Quran kan? Atau mengeluarkan kata-kata yang gara-gara ucapan kita menyebabkan orang terbunuh. Nah, itu bahaya kan? Mana'ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikun lah. Orang yang membantu orang lain dalam maksiatnya walaupun dengan satu kalimat, maka kita dianggap bersekutu. Pembunuh masuk neraka. Kalau kita ikutan membantu walaupun dengan kata-kata, bisa masuk neraka juga. Fakhatrul lisani azimun. Maka bermula bahaya lidah itu besar banget. Wa amruhu makhufun. Bermula perkaranya lidah makhuf, itu sangat ditakuti, mengkhawatirkan. Nah, bahaya. Bahaya lidah itu besar. Urusannya lidah itu urusan yang menakutkan. La yunajji minhu illa sumtu. Yang tidak bisa menyelamatkan darinya bahaya lidah,
illa sumtu, kecuali oleh diam. La yunaji, tidak bisa menyelamatkan darinya bahaya lidah. Illa sumtu, kecuali oleh diam. Watarkun nutuki, kecuali oleh meninggalkan berbicara. Illa indal hajati biqadriha, kecuali ketika hajat dengan kadarnya. Cara selamat satu-satunya diam, tidak banyak ngomong, kecuali ketika perlu dengan sekadarnya. Nah, kata beliau, lidah ini kayak gimana ya? Kalau nggak digunakan untuk kebaikan, dia akan digunakan untuk keburukan. Makanya harus kita luangkan waktu. Lidah ini harus kita sibukkan dengan kebaikan. Kalau enggak, dia akan terseret kepada keburukan. Semua sama sebenarnya. Hati juga sama kan? Hati, pikiran, kalau enggak kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik, pasti akan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk. Karena enggak mungkin pikiran itu menganggur. Enggak mungkin. Lidah juga sama. Wa yakunu lahu fi tilawati kitabillah. Dan adalah baginya seseorang dalam membaca kitab Allah. Wa fil iksari min dzikrillah. Dan dalam memperbanyak dari berzikir. Syughlun syaghilun. Nah, ini syughlun isim yakunu. Adalah baginya seseorang dalam membaca kitab Allah, dalam memperbanyak dari zikrillah, itu syughulun, ada kesibukan. Syaghilun, ada kesibukan yang bisa menyibukkan ianya kesibukan. Anil khawdi, dari menyelam fil batili, dalam kebatilan. Banyak membaca Quran, banyak berzikir, bisa menghalangi kita, menyibukkan kita, hingga kita lupa dari menyelam dalam kebatilan, dari omong kosong. Kita bisa terlepas dari omong kosong. Wa fima la ya'nihi minal kalam. Fima itu syughulun syagilun, itu satu kesibukan yang bisa menyibukkan ianya kesibukan dari menyelam fima. Fima atas pada filwatil, pada sesuatu layaknihi, yang tidak penting ianya sesuatu kepada dia, minal kalami, dari ucapan. Bisa menghindarkan kita dari hal-hal buruk, perkataan buruk. Nah, nah ini afatul lisan. Ini bahaya-bahaya lisan. Lidah banyak bahayanya, penyakitnya banyak. Wa min a'dhami afatil lisanil kadhibu. Sebahagian dari yang paling besar penyakit lidah itu al-kadzib, berbohong. Berbohong biasanya dilakukan oleh lidah. Dasar lidah tak bertulang, kata orang kan. Sehingga dia mudah berbohong. Apa arti berbohong? Wahwal ikhbaru bighairil waqi'. Dianya kadzib itu memberitahukan dengan bukan fakta. Nah, ucapan kita menyalahi fakta. Nah, itulah namanya berbohong. Tapi kalau kita diam, nggak ngomong, itu bukan bohong namanya kan. Orang nanya sesuatu kepada kita, kita diam, nggak jawab. Itu bukan bohong. Bohong maknanya ikhbaru bighairil waqi'. Menceritakan sesuatu menyalahi faktanya. Sawaun asbata bihi manfian. Sama saja menetapkan ia dengan ikhbarnya akan yang ternafi. Sama saja menetapkan ia dengan ikhbar, dengan pemberitahuannya akan yang nggak ada. Maknanya yang nggak ada dibilang ada. Itu bohong juga. Yang nggak ada dibilang ada, bohong. Atau yang ada dibilang nggak ada kan, bohong juga. Kaya pula seperti ia berkata, waqa'a kadza lima lam yaqa. Terjadilah oleh demikian katanya. Waqa'a kadza. Terjadilah oleh ini itu, bagi sesuatu yang tidak terjadi ya. Enggak terjadi bilang terjadi, bohong. Au nafa bihi sabitan, atau menafikan ia dengan ikhbarnya, dengan pemberitahuannya akan yang sebut. Sesuatu itu terjadi, dia bilang enggak terjadi, bohong juga sama. Ka'ayyakula, seperti ia berkata, lam yaqa' kadza lima qad waqa'. Tidak terjadilah oleh yang itu bagi sesuatu yang telah terjadi ia. Sama kan? Kita paham lah, intinya bohong itu menceritakan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Bahaya banget bohong. Gara-gara bohong kita bisa kehilangan teman gitu. Kehilangan teman, kehilangan kepercayaan pelanggan kalau kita pedagang. Banyak masalah. Bohong. Semua orang nggak suka dibohongi. Nggak ada orang yang suka dibohongi. Hingga pembohong sekalipun. Tukang bohong, tapi dia tetap nggak suka dibohongi.
Wa ismul kadhibi azim, dan bermula dosa bohong itu besar banget, besar. Wa huwa munaqidun lil iman, dan dianya bohong itu bertentangan bagi iman, atau munaqid bisa merusak iman. Wa sahibuhu muta'aridun bisababihi lil la'natir rahman, dan bermula pemiliknya kebohongan. Sahibuhu pemilik kebohongan, tukang bohong. Tukang bohong itu muta'aridun bisabab itu yang mendatangkan dengan sebabnya bohong lil la'natir rahman, bagi laknat Allah. Khawatir ya, berbohong itu berarti kita menawarkan diri kita agar dilaknat oleh Allah. Itu berdasarkan firman Allah. Ya. Allah menyatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Quran, innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja mengadakan akan kebohongan. Mengada-ngadakan akan kebohongan oleh orang-orang yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Faulaika humul kadzibun, dan mereka itulah benar-benar para pembohong. Jadi sebenarnya bohong itu sifat orang yang tidak beriman. Ya, jadi berbohong itu sifat orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mestinya enggak berbohong. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka kami jadikan akan laknat Allah terhadap para pembohong. Ini ayat mubahalah kan? Ayat mubahalah. Fanaj'al, maka kita jadikan laknat Allah kepada para, banyak banget ayat Quran. Wailul lil mukadzibin ya. Di sana celaka, celaka bagi para pendusta. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, man arada ayyal'ana nafsah falyakdzib. Barang siapa yang menginginkan ia bahwa melaknat ia akan dirinya, maka hendak berbohong ya. Kalau pengen mengutuk diri, pengen kita jauh dari rahmat Allah, banyaklah berbohong. Ya, insya Allah ngeri nih. Ini Nabi menyuruh, tapi sebenarnya melarang. Janganlah kamu berbohong. Kenapa? Kamu khawatir dilaknat Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya berbohong itu menunjukkan ia kepada dosa. Nah, sekali kita berbohong, kita akan terseret kepada kebohongan berikutnya. Nah, itu kata para ulama, kebohongan itu kayak lingkaran setan. Nggak lepas kita. Sekali kita berbohong, harus ada bohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya, bohong lagi untuk menutupi lagi, dan seterusnya, kan nyambung menyambung. Itu maknanya ilal fujur. Kebohongan membimbing ia, menunjukkan ia kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan bahwa sungguh dosa itu membimbing ia kepada neraka. Berarti kesimpulannya berbohong itu memudahkan jalan kita menuju neraka. Wala yazalul amdu yakdzibu, senantiasalah hamba itu berbohong ia. Senantiasalah hamba itu berbohong ia, wa yataharral kadziba, dan memperhatikan ia akan kebohongan. Mana yatahara, dia selalu mengamalkan kebohongan. Hatta yuktabu indallahi kadzaban, hingga ditulis akan dia di sisi Allah kadzaban, sebagai seorang pembohong. Karena seringnya kita berbohong hingga tercatat ini pembohong. Ya. Ngeri, kadzab. Musailamatul kadzab. Wasuila alaihi salatu wasalam, ditanyakan akan Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi pernah ditanyakan, ayakdzibul mu'min, apakah berbohong oleh orang yang beriman? Mungkin nggak orang yang beriman itu berbohong? Faqala, Nabi berkata, la. Faqala, la, enggak. Enggak mungkin seorang mukmin itu berbohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Hanya saja mengadakan akan kebohongan oleh orang-orang yang mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, al-hadis. Nah, maka mengkhawatirkan nih, banyak pejabat kita sekarang ini lagi viral-viral kan, banyak membohongi masyarakat, membohongi semuanya. Khawatir itu nggak beriman, khawatir. Nah, insya Allah ini kita lanjutkan lagi bahaya lidah. Wa min a'dhami afatil lisanil ghibatu, dan sebahagian dari yang paling besar bahaya-bahayanya atau penyakit lidah itu ghibah.
penyakit. Afat itu penyakit. Penyakit lidah antara lain yang pertama tadi berbohong dilakukan oleh lidah, yang kedua ribah. Ribah juga dilakukan oleh lidah. Nah, walaupun zaman sekarang ribah itu nggak mesti pakai lidah, bisa ribah pakai tangan, bisa ngetik di media sosial kan. Itu ribah juga. Bahkan bisa ribah dengan isyarah mata, isyarah tangan. Nih. Wahya zikruka akhaka al-muslima fi ghaibatihi bima yakrahuhu law sami'ahu. Dianya ribah zikruka, menyebutkan oleh engkau, idhafah fa'il. Zikruka menyebutkan oleh engkau akhaka akan saudaramu al-muslimah, saudaramu yang muslim fi ghaibati, dalam kegaibannya. Kita menceritakan tentang saudara kita muslim ketika dia nggak ada di depan kita. Dengan apa engkau menyebutkan bima yakrahu? Dengan sesuatu yang benci ia akannya sesuatu. Lau sami'ahu, andai mendengar ia akan sesuatu. Kita menceritakan hal buruk untuk dia. Nah, tapi di sini bukan di depan dia ya. Dalam kitab lain kadang ada yang bilang juga di depan dia juga bohong. Gibah, ini gibah di belakang. Sesuai dengan namanya kan. Gibah kan gaib. Gaib lebih cocok ini. Engkau menyebutkan saudara muslimmu dalam gaibnya. Dia nggak ada di depanmu. Engkau menyebutkan sesuatu yang dia nggak suka andaikan dia dengar. Walaupun yang kita ceritakan itu memang ada pada dia. Yang kita ceritakan, kita menceritakan sifat buruknya ada pada dia memang. Tapi karena kita menyebutkan di belakang dia, kalau dia mendengarnya itu riba. Kalau yang kita ceritakan nggak ada pada dia, itu malah menuduh kan, buhtan kan. Nah, itu fitnah namanya. Lebih bahaya lagi. Nah, dengan sesuatu yang membenci ia akannya sesuatu, lau sami'ahu, jikalau mendengar ia akannya sesuatu. Wasawa'un zakartahu binaqsin fi dinihi au badanihi au ahlihi au waladihi. Sama saja engkau sebutkan akan dia dengan kekurangan pada agamanya, atau badannya, atau keluarganya, atau anaknya, sama aja. Kita menyebutkan teman kita dengan kekurangan agamanya. Dia mah malas sholat. Kita bilang. Masya Allah itu ghibah. Kita bilang dia malas sholat, nggak pernah tarawih. Gitu. Misal kita sering sering tarawih di masjid. Kita ada teman nih nggak jarang jarang tarawih ke masjid. Kita bilang dia mah malas banget tarawih. Si Fulan itu malas tarawih. Ghibah, ghibah. Au badanihi, atau kekurangan pada badannya. Apalagi ini kan. Ini bahaya. Emang ini setuju. Karena kalau kita mencela badan, badan kan bukan bikinan dia, bikinan Allah. Nah, itu kayak kita menghina Allah, kita bilang sama dia pendek. Kalau memang ucapan itu menyakiti dia, itu ghibah. Au ahleh, atau istrinya. Ahleh di sini istri malah. Kita ngomongin istri dia. Au waladihi, istri dia cerewet, kita bilang, Masya Allah, gosip itu. Kita punya teman, kita bilang namanya si Pulat, istrinya Masya Allah cerewet banget. Wah, itu kan fakta kan. Misal fakta, tetap dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kita bilang istri orang jelek. Awaladihi, atau kekurangan pada anaknya. Nggak boleh. Hatta fi musyatih. Musyah ya. Masdar hay'ah namanya ya. Atau masyah kita baca. Atau misyah ya. Idza qataltum fa'ahsinul qitlah ya. Masdar hay'ah dia kasrah mudah-mudahan ya. Fi'lah. Hatta fi misyati, hingga pada cara jalannya. Misyati. Nah, kita ngomongin cara jalannya kok jelek banget gitu. Atau nggak boleh. Gosip. Hatta fi misyate, hingga pada cara jalannya, wasaubihi, pada pakaiannya, wasairi ma yata'allaqu bihi, dan pada semua perkara yang berkaitan ya dengannya saudara. Kita omongin dia apapun di belakang dia, kalau dia nggak suka, nah itu namanya riba. Riba. Kemudian kita omongan itu biasanya kan dengan lidah nih. Ternyata umum. Wasawaun fi dzalikan nutuqu bil lisan wal kitabati wal isyarati bil yad. Dan bermula sama saja pada demikian itu an-nutuku, mengucapkan dengan lidah. Kita ngomongin teman kita dengan lidah, wal kitabati, dan dengan tulisan, tulis status, Facebook, TikTok, video kalau macam. Wal isyarati, dengan isyarah, isyarah biliadi dengan tangan. Kalau kita tambah lagi isyarah dengan mata. Kan ada juga isyarah dengan ekor mata dan seterusnya.
Kadzalika qala ulama, demikianlah telah mengatakan oleh para ulama rahimahumullah, semoga merahmati akan mereka oleh Allah. Siapa ulama? Mislul Imamil Ghazali, seperti Imam Ghazali, wal Imamin Nawawi, dan seperti Imam Nawawi, wa ghairihima, dan lain-lain keduanya. Masya Allah. Sebentar. Sekolah deh. Wal ghibatu muharramatun syadidut tahrimi. Dan bermula ghibah itu diharamkan. Syadidut tahrim itu sangat-sangat haramnya. Nah, jadi haram banget. Ini dalilnya Al-Quran langsung. Dari zaman dulu mah udah biasa orang suka menggosip. Makanya Allah melarang. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggosip, janganlah menggibah oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah menyukai oleh salah satu kamu bahwa makan ia akan daging saudaranya dalam keadaan mati? Fakarih tumu, maka engkau membenci akannya makan daging saudara. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat, maha penyayang. Kalau kita terlanjur menghibah, taubat Allah mengampuni ya. Jadi berdasarkan ayat ini menghibah orang lain itu kayak makan dagingnya. Gitu. Lebih parah lagi kita makan dagingnya ketika dia udah mati. Maknanya dia nggak bisa membela diri. Kalau ketika dia hidup kita makan dagingnya mungkin dia bisa melawan. Ya. Begitu juga kita menggosip orang lain di belakang. Kan dia nggak bisa membela diri. Karena di belakang dia. Maka fasyabbahallahu ta'ala al-mughtab. Mughtab al-zalim. Bi'akili lahmi akhihil muslimi mayyita. Maka menyerupakan oleh Allah Ta'ala akan orang yang menggibah. Orang yang menggibah akan orang yang zalim. Ini zalimanaan. Menyerupakan oleh Allah Ta'ala akan seorang penggibah. Yang penggibah itu telah berbuat zalim. Dengan apa diserupakan? Biakili. Dengan orang yang memakan daging saudaranya. Saudaranya al-muslimi yang muslim. Maitan hal keadaan saudaranya itu dalam keadaan mati. Nah, itu sudah cukup menunjukkan bahwa ribah itu sangat tercela. Makan dagingnya. Daging manusia nggak boleh dimakan. Kita masih makan aja. Wanahi kabidzalika dzamman wa jazran anil ghibah. Nah, dan bermula cukup kepadamu itu dengan demikian nisbah celaan, nisbah menghalangi. Tajeran itu radaan ya. Untuk mencela sama mata. Bermula nahika i'rabnya mubtada, bidzalika khabar. Bermula cukup kepadamu itu dengan demikian nisbah celaan, tajeran celaan anil ghibah dari menggosip. Jadi ayat di atas sudah cukup untuk menghindarkan kita supaya meninggalkan riba. Waqad qala Rasulullah, dan sungguh telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Bermula setiap muslim atas muslim itu haramun damuhu, itu haramlah oleh darahnya si muslim, wa maluhu hartanya, wa irduhu kehormatannya. Damu fa'il haramun, fa'il masdar. Jadi Nabi menyatakan muslim terhadap muslim lain harahnya diharamkan. Gak boleh kita menumpahkan darah. Gak boleh kita mengambil harta orang. Nah, juga merusak kehormatannya. Menggosipnya. Masya Allah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, Ar-riba isnani wa sab'una baban. Bermula riba itu ada 72 pintu.
72 pintu riba. Adnaha mislu ayyang kahar rajulu ummah. Yang paling rendahnya riba itu mislu seperti menikahi oleh seorang laki-laki akan maknya. Berzina dengan maknya. Itu dosa riba paling ringan. Ngeri kan? Masya Allah. Wa inna arbar riba. Nah, ini tapi ini rada aneh ya. Jadi riba biasanya kan berkaitan dengan transaksi. Ini ada riba yang bukan transaksi ini. Wa inna arbar riba. Dan bahwa sungguh yang paling ribanya riba. Ya kan? Inna arbabar riba. Dan bahwa sungguh yang paling ribanya riba. Tadi kan paling rendah riba. Ini paling tinggi riba berarti. Inna arbabar riba. Yang paling ribanya riba. Paling tinggi riba itu istitolatur rajul. Istitolatur rajul maknanya memanjangkan oleh seorang laki-laki. Makna memanjangkan ini memanjangkan lidah. Jadi istitalah maknanya mencela. Mencela ya. Makna lazimnya. Istitalah panjang. Memanjangkan oleh seorang laki-laki dalam kehormatan saudaranya. Kan apa mana memanjangkan laki-laki? Mana dia menjulurkan lidahnya untuk merusak kehormatan laki-laki. Berarti bahasa kita mudahnya mencela. Wa inna arbabar riba dan bahwa sungguh yang paling ribanya riba itu istitolatur rajuli. Merusak, mencela oleh seorang laki-laki fi irdi akhihil muslim. Pada kehormatan saudaranya yang muslim. Nah itu. Itu riba paling tinggi kan? Itulah hadis Nabi. Saya juga nggak paham. Itu biasanya riba kan banyak modelnya. Kan? Riba yang sering kita dengar, riba dalam fikih itu kan berkaitan dengan jual beli. Ya kan? Jual beli. Tapi ada riba yang bukan jual beli. Merusak kehormatan saudara kita dengan lidah kita, itu riba juga. Ya, Insya Allah. Atau paling kurang dosanya seperti riba. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha dan berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah. Berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah Aisyah berkata kepada Nabi, ini pernah juga Sayyidah Aisyah terjebak ke dalam menggibah. Beliau pernah menggibah ini. Ya, tauban ya. Hasbuka min Safiyata. Bermula cukup kepadamu itu dari Safiyah. Kata wa kata enggak disebutkan di sini, enggak disebutkan di sini ya. Hasbuka min Safiyah. Cukup kepada engkau ya Rasul dari Safiyah kata wa kata. Padahal dalam hadisnya memang sebagian hadis disebut. Maknanya kalau kita dengar cerita, pernah Sayyidah Aisyah menggosipi Safiyah. Beliau bilang Safiyah itu pendek, ya kan? Sehingga Aisyah ketika itu dimarahi oleh Nabi. Qala ba'dur ruwat berkata oleh sebahagian perawi. Ada perawi yang menafsirkan kada wa kada. Ta'ni annaha qasiratun. Bermaksud ianya Aisyah bahwa sungguhnya Safiyah itu pendek. Nah, ini sesama istri kan cemburu. Nah, bilang, ngapain coba? Tinggalin aja tuh Safiyah. Dia kan pendek, nggak cantik misal. Apa kata Nabi? Faqala alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, Laqad qulti kalimatan. Sungguh engkau, hai Aisyah, laqad qulti. Sungguh engkau telah mengatakan kalimatan satu kalimat. Lau muzija. Jikalau dicampur akan dianya kalimat bima bahri dengan air laut. Lama dajathu sungguh mencampur ianya kalimat akannya air laut. Maknanya mencampur merubah. Engkau sungguh telah mengatakan satu kalimat, andaikan ditaruh ke air laut berubah menjadi busuk karena begitu busuknya kalimat yang kamu ucapkan. Ngeri. Nah itu. Laqad qulti kalimatan sungguh hai Aisyah engkau telah mengatakan satu kalimat lau muzija. Jikalau dicampur akan dianya kalimat dengan air laut lamazajathu. Sungguh merubah ianya atau mencampuri ianya kalimat akannya air laut. Artinya, lau khulitat bima'il bahri. Jikalau dicampur akan dianya kalimat dengan air laut, la ghayyarathu. Sungguh merubah oleh kalimat tadi akan airnya laut. Wa antanathu, membuat berbau ianya kalimat akan air laut. Min fuhsyiha, dari kejinya kalimat tadi. Wa qubhiha, dan buruknya kalimat. Itu baru isinya dia pendek.
Begitu kata Nabi. Begitu busuknya ucapan itu. Bisa merubah air laut yang sangat banyak. Memang masuk itu. Karena seorang yang nggak suka dibilang pendek, kita bilang pendek itu membuat hatinya sakit kadang bertahun-tahun ya. Sakit hatinya. Masya Allah. Itu kayak kita lihat video-video kan. Ada orang manggil ke seorang perempuan yang udah tua dipanggil nenek marah. Dia merasa padahal dia benar udah tua. Kita panggil nenek untuk menghormati marah. Nah, itu karena mungkin yang memanggil nggak paham kan. Mestinya kita panggil ibu atau mbak. Ada orang-orang yang nggak suka dipanggil nenek, takut kelihatan tua, macam-macam. Makanya kita perlu sangat hati-hati dalam berbicara ya. Kita gunakan kata-kata yang kira-kira menyenangkan pendengar. Masya Allah. Waqalati imra'atun berkatalah oleh seorang perempuan kepada perempuan yang lain. Apa katanya? Ma atwala zaila fulanata. Betapa panjang kain zaila ini bahasa kita ujung pakaian, ujung pakaian ya. Ujung pakaian yang kadang sampai sampai terkena tanah namanya zail ya. Ma atwala zaila fulana. Betapa panjangnya kain si fulan. Itu begitu. Lah seorang perempuan bilang, kain baju dia panjang banget. Faqala alaihi salatu wasalam, Nabi berkata, ilfadi, meludahlah, meludah. Coba, ilfadi, ini ilfadi fi'il amar, ilfidi, fi'il amar keempat, anti. Ilfidi, coba ludah oleh, ilfidi, ludah olehmu. Padahal dia ngomong gitu doang. Fa'akhrajat min fiha, min famiha, qit'atalah men. Maka mengeluarkan ianya si perempuan tadi dari mulutnya, qit'atalah men, sepotong daging. Nah, itu kan. Ini kayak hakikat benar. Berarti nggosip orang kayak benar-benar makan daging orang. Sehingga ketika dimuntahkan benar-benar keluar dagingnya. Nah, insya Allah. Ini kita kadang nggak paham. Kayak kisah. Oh, ada wanita yang kan yang puasa kan. Kan ada itu dalam kitab-kitab puasa ya. Puasa, puasa di siang hari, kiam malam hari kan. Tapi dia ngomongin orang kan. Nabi kirim mangkuk kan itu. Kirim mangkuk, suruh muntahin. Begitu dimuntah, dia memuntahkan darah segar. Fasarat bihadhil kalimatil wahidatil qaribati akilatan min lahmiha. Maka jadi ianya perempuan tadi. Bihadhil kalimatil wahidah dengan ini kalimat yang satu yang dekat tadi. Maknanya yang dekat kelihatannya, yang ringan kelihatannya. Jadi ianya si perempuan dengan ini kalimat yang satu yang qaribah yang dekat tadi itu akilatan. Itu jadi yang memakan min lahmiha dari dagingnya si perempuan. Ngomong begitu udah dianggap makan daging ya. Makan daging saudara. Fanduru ibadallah. Maka perhatikan olehmu wahai hamba Allah. Fanduru ibadallah. Maka perhatikan olehmu wahai hamba Allah. Ibadallah munada. Nidanya maksud. Ma afhashal ghibata. Betapa ma ta'anjuk. Betapa kejinya menggibah. Wa aqbahaha. Betapa jeleknya menggibah. Wa ma ahwanal wuku'a fiha ala nas. Dan betapa mudah terjatuh ke dalamnya ghibah ala nas terhadap manusia. Wa ma ahwanal wuku'a, betapa mudah terjatuh ke dalam ghibah kepada manusia illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah, wa qalilun mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Jadi untuk menghibah itu siapa saja ada potensi untuk terjatuh terjebak ke dalamnya, hingga ustadz ulama sekalipun kadang susah lepas dari ghibah. Makanya perlu hati-hati. Hanya orang-orang yang benar-benar disayang oleh Allah yang bisa lepas dari ghibah. Karena nggak terasa gitu. Jadi kalau kata bahasa ulama tafakuh. Tafakuh itu makan buah. Kadang-kadang kita suka tafakuh bi'irudin nas. Suka makan buah dengan kehormatan manusia. Maknanya kita seperti menikmati gitu. Ngomongin orang ya, tanpa sadar. Ah itu. Masya Allah. Nah, banyak ini. Bahaya lisannya banyak. Wa'alam, ketahui olehmu anna minal wajibi alaika, bahwa sungguh sebahagian dari yang wajib kepadamu. Idza ra'aita min akhikal muslimi aiban. Apabila engkau melihat dari saudaramu yang muslim akan satu aib. Ketika kita melihat ada aib di saudara kita. Au nuksan, atau satu kekurangan.
Yumkinuka izalatuha yang memungkinkan kepadamu oleh menghilangkannya aib atau kekurangan. Kita melihat saudara kita punya cacat. Nah, kan? Yang mungkin untuk kita hilangkan, kita robah. Ya. Berarti tugas kita mengingatkan. Kayak gini ceritanya. Misalkan kita punya teman memasukkan baju ke dalam celananya nggak sempurna kan. Ada bagian yang keluar. Kita kadang menertawakannya. Padahal kan bisa aja kita bilang kan, kita ingatin biar dia nggak dipermalukan. Itu contoh contoh halusnya. Sebahagian yang wajib kepadamu idza ra'aita bila engkau melihat dari saudara muslim akan satu aib atau satu kekurangan yumkinuka yang memungkinkan akan engkau oleh menghilangkan aib atau kekurangan. Apa yang wajib? Antazkura. Nah, khobar anna itu bahwa tazkura lahu. Engkau sebutkan bagi dia, bagi saudara zalika akan demikian fi khulwati dalam dalam tempat sunyi, dalam kesunyian ala sabilin nasihat sebagai jalan nasihat. Kita nasihati dia kan. Atau dia punya cacat, atau punya apalah kekurangannya kita bilang. Kira-kira kita kasih nasihat. Nasihat. Fa'in ajidta an dzalik, jika engkau lemah dari demikian, enggak mampu kita memberi nasihat kepada saudara kita. Aulam tuwafak lahu, atau engkau tidak diberi taufik baginya memberi baginya demikian. Aulam tuwafak, engkau tidak diberikan taufik, mananya boleh maknanya engkau tidak diberikan kesempatan untuknya memberi nasihat tadi. Enggak ada kesempatan lagi. Nah, atau lam tuwafak, engkau tidak diberi taufik, maknanya engkau tidak dapat taufik sehingga menyebabkan engkau tidak berani untuk memberi nasihati kepada saudaramu. Bisa juga maknanya kan? Jika engkau lemah dari demikian, aulam tuafa atau engkau tidak diberikan taufik untuk demikian, fadzalika naqsun fika. Maka demikian itu jadi kekurangan pada dirimu. Jadi yang kurang itu engkau, bukan saudaramu. Saudaramu memang kurang. Tugas kamu menasehatinya, tapi kamu enggak berani. Itu berarti kamu juga dalam kekurangan. Fala tajma ilaihi nuksan akhara akbaha minhu. Maka janganlah engkau kumpulkan kepadanya kekurangan yang sudah ada akan kekurangan yang lain akbaha minhu yang lebih jelek dari kekurangan pertama. Kita melihat saudara kita aib, punya aib, mestinya kita memberi nasihat. Kita nggak berani, kita berarti dalam kekurangan. Kita jadi beraib. Jangan sampai kita nambah kekurangan satu lagi, yaitu mempermalukan dia. Hingga kita punya dua aib. Teman kita aibnya satu. Kita lebih jelek. Nah, itu maknanya. Fala tajma' ilaihi, maka janganlah engkau kumpulkan kepadanya kekurangan yang sudah ada pada dirimu. Nuksan akhara, akan kekurangan yang lain akhbama minhu, yang lebih buruk dari kekurangan pertama. Apa kekurangan yang lain? Wahuwa antahtika sitrahu. Dianya kekurangan yang lain yang lebih jelek, antahtika, bahwa engkau rusak sitrahu, akan tutupannya. Makna engkau rusak akan tutupannya, engkau buka rahasianya, engkau mempermalukan dia. Wa tadhkura uyubahu linnasi fi ghaibati, dan engkau menyebutkan akan aibnya temanmu tadi bagi manusia fi ghaibati, dalam gaibnya. Bukan kita mengingatkan dia, malah kita menceritakan kekurangannya kepada orang lain. Fatajma'a ala nafsika musibataini, maka bahwa engkau kumpulkan kepada dirimu akan dua musibah. Musibah engkau menggosip temanmu, musibah engkau tidak memberi nasihat kepadanya. Watajurra ilaiha baliyataini, dan bahwa engkau menyeret kepadanya diri, ilaiha kembali ke nafsi, dan engkau telah menyeret, engkau tarik kepadanya dirimu baliyataini, dua bala. Masya Allah. Bahaya lidah banyak ternyata ya. Kita break dulu. Break dulu 1 menit. Masya Allah.